Oke bro, kita lanjut dengan teknik ketujuh dari Vigyan Bhairava Tantra. Bayangkan malam telah tiba. Langit gelap dan dunia mulai hening. Tubuhmu perlahan-lahan mereda, bersiap menuju tidur. Tapi kali ini berbeda. Bayangkan, sebelum dirimu terlelap, dirimu bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata, seolah ada aliran halus, lembut, masuk lewat antara kedua alismu, mengalir turun menuju jantungmu. Bukan udara biasa, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Prana, atau energi kehidupan. Inilah teknik kuno, rahasia yang disampaikan dalam bisikan para mistikus. Sadari nafas yang tak terlihat di tengah dahi, saat ia mengalir ke jantungmu saat dirimu tertidur, dan dirimu akan memiliki kendali atas mimpi, dan bahkan kematian. Kedengarannya seperti dongeng? Tapi justru disinilah rahasia besar tersembunyi. Dahulu kala, para yogi dan bijak dari India kuno melatih teknik ini. Mereka menyebutnya sebagai kekuatan kesadaran di saat transisi, yaitu saat kita berada di antara bangun dan tidur. Di saat itulah, batas antara dunia nyata dan dunia mimpi menjadi kabur, dan jika dirimu cukup sadar, dirimu bisa masuk melewatinya dalam keadaan sadar. Bagaimana caranya? Ketika dirimu hendak tidur malam nanti, cobalah rasakan napasmu, tapi bukan sekadar udara yang keluar masuk. Rasakan bagian yang tak terlihat dari napas, energi halusnya, prananya. Pusatkan perhatianmu di titik di antara alis, pusat mata ketiga, dan bayangkan bahwa aliran prana ini mengalir turun ke jantungmu. Terus rasakan itu, sambil membiarkan kantuk datang dengan sendirinya. Jika dirimu bisa tetap sadar saat tertidur, keajaiban terjadi. Dirimu mulai bermimpi, tapi tahu bahwa dirimu sedang bermimpi. Dirimu bukan lagi korban dari mimpi yang datang dan pergi. Sekarang, dirimu adalah penguasa mimpimu. Dan dari sinilah kekuatan sejati muncul. Dirimu bisa memilih mimpi yang ingin dirimu alami. Dirimu bisa menghentikan mimpi buruk sebelum ia dimulai. Dirimu bisa menciptakan dunia dalam tidurmu dan mengendalikannya. Tapi, lebih dari itu, ketika dirimu menjadi tuan atas mimpi, dirimu juga menjadi tuan atas kematian. Mengapa? Karena saat mimpi berhenti, tidurmu menjadi hening dan dalam, sama dalamnya dengan kematian. Dan ketika dirimu bisa memasuki tidur seperti ini, dirimu mulai memahami bahwa kematian bukanlah akhir. Para suci di timur telah mengatakan sejak lama, tidur adalah kematian singkat, dan kematian adalah tidur yang panjang. Keduanya berasal dari kualitas yang sama. Dan, ada rahasia yang lebih dalam lagi. Jika dirimu benar-benar bisa merasakan prana yang masuk dalam tubuhmu, dirimu akan tahu, bahkan 6 bulan sebelum kematianmu tiba. Sebab sebelum mati, prosesnya berbalik. Nafas tak lagi membawa prana masuk. Sebaliknya, ia mulai membawa prana keluar. Inilah sebabnya mengapa orang-orang suci bisa tahu hari kematiannya. Mereka tidak menebak. Mereka merasakan. Dan lebih dari itu, mereka bisa memilih di mana dan kepada siapa mereka akan lahir kembali. Seperti Buddha. Sebelum kelahirannya yang terakhir, ia berkata,
Aku akan lahir dari wanita yang akan bermimpi urutan-urutan tertentu. Ia akan berdiri di bawah pohon saat melahirkan, dan segera setelah aku lahir, ia akan meninggal. Dan semuanya terjadi sesuai seperti yang telah ia katakan. Itulah kekuatan saat seseorang menguasai mimpi, dan menguasai kematian. Maka malam ini, sebelum dirimu tidur, tutup matamu. Rasakan napasmu. Tapi lebih dari itu, rasakan bagian yang tak terlihat dari napas, prana, mengalir dari pusat dahimu menuju jantungmu. Dan saat tidur merayap masuk, biarkan kesadaranmu tetap menyala. Siapa tahu, malam ini, dirimu menjadi tuan atas mimpi pertamamu. Dan itu adalah langkah pertama untuk mengalahkan ketakutan terbesar manusia. Kematian. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Jika tidak ada sumur di ladang, tidak apa-apa. Terima kasih bro.